Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rupina. Di sini saya akan memaparkan mengenai metakognitif. Metakognitif merupakan berpikir tentang berpikir, di mana diantaranya apa yang kita tahu, apa yang kita pikirkan, dan bagaimana proses kita dalam berpikir. Kemampuan ini termasuk mengatur cara pikiran kita sendiri ketika sedang mengerjakan sesuatu. Contohnya, ketika kita membaca, ketika kita menemukan istilah-istilah yang tidak dipahami, di situ kita menggunakan metakognitif untuk memahami istilah-istilah tersebut. Yang selanjutnya, bagaimana peran metakognitif di dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya di kehidupan sehari-hari kita juga menggunakan metakognitif untuk mengambil keputusan, memahami masalah, dan mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Contoh, ketika kita akan membuat sebuah makanan, kita menggunakan metakognitif untuk mengatur hal apa yang harus dilakukan, strategi apa yang efisien ketika akan membuat makanan tersebut. Dan ketika kita berbelanja bahan-bahan pun, kita tentunya bertanya-tanya kepada diri sendiri sampai mengevaluasi apa saja yang telah dilakukan untuk membuat makanan tersebut. Apakah metakognitif ini berpengaruh pada pembelajaran? Ya, tentu saja. Metakognitif juga bermanfaat bagi kita dalam belajar. Metakognitif merupakan aktivitas akademik yang membuat kita menjadi lebih giat, lebih aktif, dan membuat kita mampu mengendalikan diri pada saat belajar dan mendorong kita untuk belajar lebih dalam lagi. Metakognitif sangatlah penting dan dapat terjadi tanpa kita sadari, karena membuat kita jadi pembelajar yang aktif, sehingga menjadi pembelajar yang sukses. Maksudnya sukses di sini adalah lulus ujian, mendapatkan nilai yang bagus. Setelah itu juga mendapatkan hasil yang memuaskan. Hal itu bisa terjadi karena adanya proses belajar metakognitif ini bisa terjadi secara disengaja ataupun tidak disengaja. Apa saja komponen-komponen dari metakognitif? Komponen-komponen dari metakognitif ini terbagi menjadi dua, yaitu ada komponen pengetahuan dan juga komponen pengalaman. Yang pertama kita akan bahas yaitu adalah komponen pengetahuan. Komponen pengetahuan ini terbagi menjadi ke dalam 3 komponen pengetahuan. Yang pertama yaitu pengetahuan tentang diri sendiri, yang kedua tentang pengetahuan tentang tugas, dan yang ketiga yaitu pengetahuan tentang strategi. Apa itu pengetahuan tentang sendiri? Pengetahuan tentang sendiri yaitu pengetahuan mengenai bagaimana individu atau diri kita dalam belajar atau dalam melakukan proses pembelajaran. Jadi kita harus lebih mengetahui tentang bagaimana kita dalam belajar. Lalu yang kedua yaitu pengetahuan tentang tugas. Nah, untuk pengetahuan tentang tugas ini, jadi bagaimana kita mengetahui tentang tugas itu dan bagaimana kita dalam mengerjakan tugas tertentu. Jadi kita harus mengenal terlebih dahulu tugas yang akan kita kerjakan. Nah, misalnya seperti ada sebuah teks, kita harus mengetahui apakah teks ini merupakan teks berita, tes akademik, atau tes yang lainnya. Lalu yang selanjutnya yaitu ada pengetahuan tentang strategi. Nah, untuk kognitif dari metakognitif tentang pengetahuan strategi ini yaitu adalah pengetahuan bagaimana strategi kognitif dan kognisi
juga pengetahuan tentang strategi yang mencakup antara waktu dan tepat ketika kita melakukan pembelajaran. Komponen yang selanjutnya merupakan komponen pengalaman. Komponen pengalaman dalam metakognitif ini berkaitan dengan yang disebut regulasi metakognitif. Meta strategi merupakan proses yang berurutan yang digunakan oleh seseorang dalam aktivitas kognitifnya dan memastikan bahwa tujuan kognitif telah dicapai. Jadi dalam pengalaman ini lebih memastikan apakah kemampuan kognitif sudah tercapai atau belum. Nah, proses ini dapat membantu kita untuk meregulasi dan juga mengawasi proses belajar, dan juga terdiri dari aktivitas. Yang pertama yaitu adanya perencanaan dan pemantauan kognitif. Yang kedua, adanya evaluasi dari aktivitas tersebut. Untuk pengalaman metakognitif biasanya mengikuti aktivitas kognitif. Jadi, mereka mengevaluasi terjadinya kognisi mengalami kegagalan. Jadi, apakah di dalam pembelajaran terjadi kegagalan atau tidak? Nah, seperti contohnya, kita akan berpikir mengenai tentang hal yang kita tidak mengerti ketika kita sedang membaca. Materi yang selanjutnya kita akan membahas mengenai apa hubungan antara metakognitif dengan inteligensi. Di sini kita mengambil salah satu pendapat dari tokoh inteligensia, yaitu Sternberg. Menurut Sternberg mengatakan bahwa metakomponen bertanggung jawab pada saat seseorang menyelesaikan tugas-tugas kognitif yang kompleks, termasuk di dalamnya adalah tes inteligensia. Selain itu, metakomponen bertanggung jawab dan mencari tahu bagaimana menyelesaikan tugas tertentu atau kumpulan dari tugas-tugas dan memastikan tugas tersebut terselesaikan dengan tepat. Ya, jadi menurut Sternberg ini bagaimana untuk memastikan tugas-tugas dapat terselesaikan dengan tepat. Lalu menurut Sternberg juga mengatakan bahwa menentukan bagaimana dan kapan tugas tersebut harus diselesaikan merupakan pusat inteligensi. Jadi ketika kita menentukan bagaimana dan kapan kita akan menyelesaikan tugas tersebut merupakan inteligensi. Dari pendapat Sternberg kita dapat menyimpulkan bahwa orang-orang yang memiliki EQ di atas rata-rata belum tentu pintar dan juga mendapatkan nilai yang tinggi, sedangkan orang-orang yang memiliki EQ rata-rata dan dapat menggunakan metakognitif dengan baik, maka dia bisa dikatakan pintar dan mendapatkan nilai yang tinggi di sekolah. Jadi di sini metakognitif sangat berpengaruh terhadap pencapaian dari apa yang dikerjakan atau penyelesaian dari pembelajarannya. Jadi metakognitif ini sangat berpengaruh di dalam pembelajaran. Apa saja yang harus dilakukan saat berpikir dalam proses metakognitif? Nah, terdapat 3 yang harus dilakukan dalam melaksanakan metakognitif ini, atau strateginya terdapat 3, yaitu yang pertama adanya perencanaan atau planning. Nah, untuk perencanaan atau planning ini merupakan suatu kegiatan yang merupakan isinya adalah sebuah perencanaan, seperti tentang pertanyaan-pertanyaan apa yang harus kita lakukan untuk melakukan kegiatan, lalu strategi apa yang akan kita lakukan, lalu informasi apa yang dapat mendukung, lalu waktu dan tempat apa yang dibutuhkan. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah
pemantauan atau monitoring. Nah, untuk pemantauan monitoring ini terjadi ketika kegiatan terjadi. Nah, untuk pemantauan atau monitoring ini kita dapat menanyakannya kepada diri sendiri, apakah seperti misalnya saya sudah mengerti tentang apa yang saya lakukan, lalu apakah saya sudah mencapai atau belum tujuan dari apa yang saya lakukan, dan juga apakah saya memerlukan sebuah revisi ataukah saya memerlukan sebuah perubahan untuk mencapai kegiatan yang dilakukan. Nah, yang terakhir itu adalah evaluasi. Untuk evaluasi ini yaitu adalah kegiatan evaluasi dengan kita bisa menanyakan sejumlah pertanyaan kepada diri kita. Seperti apakah ketika sudah selesai, apakah pencapaian sudah tercapai, lalu apakah berhasil atau tidak, lalu apakah ada waktu agar tujuan dapat tercapai atau dapat diperbaiki agar tujuan dapat tercapai di dalam kegiatan. Strategi-strategi yang dapat kita lakukan agar metakognitif dapat terimplementasi dengan baik. Terdapat beberapa strategi, yaitu yang pertama adanya skim atau survei atau membaca sekilas bacaan yang dibutuhkan. Jadi ketika kita akan melakukan kegiatan atau ketika sedang melakukan kegiatan, kita dapat melakukan proses membaca agar kita mengetahui informasi yang dapat mendukung kita dalam kegiatan. Lalu yang kedua yaitu ada slow down atau melakukan sesuatu dengan hati-hati. Jadi ketika kita berkegiatan, kita harus melakukannya dengan teliti, cermat, dan juga berhati-hati. Yang ketiga yaitu ada active prior knowledge atau mengingat kembali dan menyambungkan pengetahuan dulu yang pernah ada. Jadi ketika kita melakukan metakognitif ini, kita dapat menyatukannya dengan pengalaman sebelumnya, pengalaman yang dapat mendukung tentunya. Lalu yang keempat yaitu adalah fit ideas together atau menyatukan ide-ide yang pernah terpikirkan oleh kita. Nah, jadi untuk ide tersendiri tidak hanya terfokus untuk satu ide saja, tetapi kita dapat menggunakan berbagai ide dan menyatukannya menjadi satu kesatuan. Dan yang terakhir, draw diagram atau membuat peta berpikir atau mind map. Nah, untuk draw diagram ini juga sangat bermanfaat ya. Jadi kita dapat mengetahui apa saja komponen-komponen yang akan kita lakukan agar tujuan dapat tercapai. Sekian pemaparan metakognitif dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan juga mudah-mudahan materi ini masih belum cukup sehingga kita dapat menggali dan terus menggali dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.